Apa wujud. Berkembang. Waalaikumsalam, Mas. Dari mana, Mas? Dari Magelang aja, Mbak. Oh ya, gimana? Ada apa? Oh, Ada gini, Mbak. kabar apa? Mau tanya soal keris, Mbak. Niki Oh, napa? Tinggalane bae kula. hmm. Nah, mau tanya apakah ini ada kodamnya apa tidak dan kegunaan keris ini bagaimana? Soalnya saya tidak tahu, Mbak. Saya ngasih ini dan beritahu apa-apa, Mbak. Oh, ini keris. Oh, keris bentuk semar ya. Iya, Mbak. Coba nih, Mas, dilihat sedikit. Ah, nih. Peninggalan dari bayi ini. Ya, peninggalan dari Mbak. Peninggalan dari bayi. Bapak nggak tahu itu, Iya. cuma di apa peninggalan aja. Ya, kalau begini ini termasuk pusaka keris, wujudnya itu bentuknya semar ya. Ada tulisan warna coroko, di baliknya huruf Arab. Oh, Ini Niku kuningan apa betul niku, Mbak? Ini termasuk kuningan. oh, Kelasnya kelas kuningan, berarti kan termasuk pusaka-pusaka keris-keris buatan, termasuk bukan orang empu kuno tapi nggih. udah empu ke sini Oh, dulu. Ini termasuk keris, ya termasuk keris kecil, ya, ya termasuk juga bisa dikatakan cundrik juga bisa. Sundri. Mau tanya ada kodamnya enggak itu? Ya. Nah, nanti kita tes ya. Siap. Manut mawon. Ini berarti ya sekitar tahun-tahun 1960-an 1960. ya, termasuk udah lama. Nggih. Biasanya kalau dulu ada pusaka-pusaka gini itu orang ngetesnya itu macam-macam. Tentang, kalau saya ya cuma gunakan mata goib, gimana auranya. Ini memang auranya juga masih ada, Ya. posisi garis-garisnya itu masih ada, warnanya semburat kuning. Tapi kalau kutamnya posisinya ini kok nggak kelihatan. Apa sih enggak kelihatan? Ya, mungkin nanti bisa di istilahnya di gimana biar dalam arti pusaka ini untuk tahu energinya, Ya, ya. atau energi positif atau negatif atau berapa besarnya, itu juga bisa dites. Ya, ya. Ya. Dites aja, Mbak. Enggak apa-apa. Ya. Pengen tahu aja, Mbak. Kalau zaman-zaman dulu, zaman kuno itu, kalau ngetes pusaka apa saja itu biasanya pakai benang. Itu juga tadi ya juga ada banyak, kadang ada orang-orang gunakan benang ini, kadang cuma kayak trik, kadang semacam bukan trik juga ada. Ya, ya. Tapi kan nanti akan peragakan Ya. yang antara trik dan tidak trik. Ini saya ikat dengan benang. Nah, ini. Biasanya kalau ada kodamnya, Nggih. ini dengan tangan saya, Hah? antara energi di keris ini dan dikeris dengan energi kekuatan saya, itu selalu saling berbenturan. Itu geraknya lain. Oh, geraknya lain. Nah, berarti ini kan menandakan kayak keris ini seolah itu nggak mau diikat. Oh, berarti kayak magnet apa? Iya. Nah, ini kan kayak gerunjal-gerunjal gini. Ah. Berarti ini posisinya energinya yang bergerak.
Karena apa? Karena posisinya bersentuhan dengan tangan saya. Oh. Nah, ini antara pusaka, energi pusaka dari keris ini dan tangan saya itu bisa disela. Berarti ini keris ini, nih. Oh iya. Ada seolah kayak gerakan mentul-mentul itu. Berarti itu yang gesekan itu energinya. Energi antara energi pusaka keris itu dengan telapak tangan saya. Iya. Nah ini selalu kayak bersentuhan, tapi tidak bisa menempel. Ya. Oh. Nah ini saya berhenti juga berhenti. Soalnya energinya ini mas. Oh. Ini yang betul cara ngetes itu begini. Tapi ada juga mas cara ngetesnya. Misalkan nanti ditanya, ya. Ini nanti saya tanya. Keris bentuk semar. Apabila kamu ada kudam jin, kamu itu maju mundur. Tapi kalau enggak ada kudamnya, kamu berputarlah. Nah ini ya, semakin kencang terus pusaka terus semakin kencang. Ini termasuk juga gesekan antara energi pusaka keris dengan telapak tangan saya. Oh ya mbak. Ini berarti tadi kan kalau ada kudamnya dia berputar. Tapi kalau nggak ada kudamnya dia maju mundur. Tapi salah satunya ini kan maju mundur. Berarti posisinya ini nggak ada kudamnya, cuma energi. Cara tes dari tadi. Nah nih. Nah ini kan energinya. Energinya bersentuhan dengan telapak tangan kekuatan saya. Tapi kalau posisi tangan saya lepaskan, tidak seperti ini. Nanti maju mundur lagi mas. Iya kan? Ini bukan rekayasa mas. Coba lihat, amati, ya. Kalau kamu memang masih punya energi dan kekuatan yang kuat, berputarlah sekencang-kencangnya kamu. Nah, ini berputar dengan kencang sekali. Mbak. Nah, ini berarti menandakan sesuatu energinya yang sangat kuat dan energinya tidak ada sentuhan dengan tubuh manusia. Sebab apa? Manusia mempunyai energi negatif, positif. Dan sedangkan pusaka itu bisa negatif, bisa positif. Walaupun positif dengan positif tetap bisa bersentuhan atau saling tarik menarik, kayak sembrani. Itu bisa dinamakan sesuatu energi atau kekuatan. Nah, terus semakin berputar terus. Nah, inilah semacam kadang orang selalu mengetes pusaka dengan benang, caranya seperti ini. Tapi pada waktu kebenarannya dan tidak kebenarannya itu nanti saya akan bongkar. Saya akan bongkar suatu misterinya. Kadang ada orang itu menggunakan pengetesan secara benang ini, tapi dengan cara curang. Kalau yang begini, ini yang cara curang. Yang ini kan nggak curang mas. Soalnya ini kan posisinya ada getaran dengan telapak tangan saya. Maaf ya. Tapi posisi kalau yang curang itu mas, itu adalah yang maju mundur begini. Kalau maju mundur begini, ini namanya termasuk curang. Kalau disuruh berputar dengan kencang sekali, tambah kencang sekali ini termasuk teknik. Itu teknik penipuan. Teknik penipuan untuk mengetes sesuatu benda yang energinya misalnya cuma sedikit bisa menjadi besar. Atau sebenarnya nggak ada kudamnya dibilang ada kudamnya. Nah itu bisa seperti ini. Itu kuncinya itu kita jangan fokus dengan pusakanya mas. Jangan fokus di pusakanya.
fokusnya ini mas di telapak tangan. Ditelunjuk Iya, dengan ya, Mbak? ditelunjuk, Ya, ya. ditelunjuk walaupun saya begini. Ah. Tapi kan hasilnya kan mas. Oh. Ini setiap gerak, lah ini gerak mas. Oh gitu. Itu Tapi untuk kalau praktek yang dukun. Iya. Oh iya Nah, iya. Begini Yang ini, palsu. Heeh. begini nih walaupun seperti ini anteng gini ya. Ya. Ini telunjuk saya langsung begini, sedikit aja langsung maju mundur. Oh. Padahal yang digerakkan itu telunjuk tangan, Ya ya, Mbak. bukan karena pusakanya, Oh. tapi karena teknik dari telapak tangan. Nah, seperti ini. Ini Iya, kan iya. bisa kencang dan tidak tergantung saya yang gerakkan tangan. Oh. Kuncinya Iya, iya. penipuannya di situ. Oh. Berputarlah. Iya iya. Nah, begini. Ini sebenarnya saya permainannya memakai tangan. Ah. Kalau berputar cuma saya tinggalkan gini sedikit aja udah berputar. Walaupun berputar sekaligus langsung berputar langsung maju ke belakang bisa. Oh. Ini tergantung tangan saya, jari saya. Ya 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 ya. Siap. Ini yang menggunakan teknik untuk kadang orang berbisnis klenik atau memperlihatkan suatu jimat atau pusaka atau ilmu dengan cara sebenarnya cara yang tidak bagus. Dengan trik ya. Trik tangan bukan ini dengan energi kayak bukan Mbak. energinya sendiri. Tapi Ah. kalau dengan energinya pusaka itu ada energinya dan tidaknya itu. Nah, ini kan bersentuhan dengan tangan. Iya iya. Ini deh. Ini gerak ini mas. Sebab apa ini energinya pusaka ini dengan telapak tangan saya bersentuhan seolah saling dorong mendorong. Jadi akhirnya begini. Oh iya, iya. Itu yang betul begini. Nah, iya. Berputarnya tidak seperti tadi kan. Ini ya sebenarnya ini. Nah, ini namanya getaran antara energi dengan telapak tangan saya dengan pusaka itu. Posisinya bersentuhan, mau saling mengejar, saling benturan, gitu. Itu berarti menandakan memang energinya seperti ini. Tapi kalau dengan teori yang begini ini, ini ada kita jangan tertipu, jangan fokus melihat pusakanya. Berarti kita tertipu oleh memandang pusakanya. Tapi kalau pandanglah jari orang yang menggerak. Itu. Nah, jadi sebenarnya bisanya gini. Ini adalah suatu gerakan tangan saya. Kalau begini berputar. Ini termasuk juga suatu trik untuk suatu kayak penipuan. Ya, kadang kita maklum yang namanya pengetesan pusaka-pusaka itu janganlah kita berfokus dengan pusakanya, tapi fokuslah dengan pegangan dari tangan itu. Itu yang sering dulu zaman dulu itu teknik memakai benang gini ini maju mundur sampai gini-gini itu kadang berputar sampai gini tapi tidak ada sentuhan dari telapak tangan ini. Mau ditanya apa saja bisa, berarti itu cuma teknik karena tangan ini. Sekali tangan digerakkan gini, tangan gerakkan dik gini, dik langsung gini mas. Mbak, langsung maju mundur. Iya, kita jangan fokus ke ini, tapi kita fokus ke lihat. Kalau lihat ini, walaupun sekarang anteng gini, tapi tetap jalan. Sebab apa? Antara benang dan pusaka ini karena bebannya di sini. Di bawah. Nah, maka dia akan mengikuti. Sekali digerakkan sekali, ya udah gerak terus. Sekali diputar, ya putar terus. Padahal ini yang menggerakkan telangan saya. Tapi kalau pengetesan itu sebenarnya ada yang kayak gini. Ini kan diukur dari sini. Ini pusaka. Nah, ini kan berarti ini nilainya tinggi. Maksudnya? Tapi ada bisa juga. Jadi ini kan tadi sampai sini. Nanti bisa kurang. Ini bisa kurang. Kurang dikit. Ini juga termasuk sebenarnya menggerakkan ini. Bukan fokus, jangan fokus ke keris, tapi fokuslah ke sini. Kalau tangan kita begini, ya ini nanti bisa panjang mas. Lebih. Iya kan? Lebih. Tapi kalau kita sikut ini diajukan ke sedikit, nanti
Nah, Oh. jadi pas. Ya, Tadi ya. sampai sini tuh. Ah. Sekarang sampai sini. Itu juga termasuk Trik. maju mundurnya pusaka Oh, ini. telapak tangan. Iya, ya, maaf. Oh. Ini adalah suatu kayak yang namanya trik. Tapi Hmm. kebanyakan orang pasti memandang pusaka, Pusakanya. bukan memandang gerakan tangan. Ah. Itu zaman dulu-dulu di tahun 90-an atau di tahun 70-an itu sering trik-trik seperti ini digunakan untuk mengetes suatu pusaka, tapi itu hanya trik untuk menipu seseorang. Menipu. Iya, kita ini termasuk tadi saya mengetesnya seperti ini. Ya, ya. Ini kalau bersentuhan dengan energi saya, energi yang saya miliki. Kalau begini, sebab apa? Telapak tangan saya ada energinya, ini ada energinya. Akhirnya saling berlawanan. Berlawanan. Maaf, Ini, Mbak. Mau ini saya nggak menggerakkan. Oh iya ya, mau tanya. Ini kan keris saya tinggalan Mbak saya kan? Iya. Bentuknya smart. Iya. Ini sama sama kayak ilmu atau pelet semar mesem itu enggak? Pengasihan semar mesem itu. Nah, itulah kadang banyak orang-orang itu pada keliru, salah kaprah. Demeh jenis ilmu pelet atau pengasihan semar mesem, tapi bentuknya kudu demeh bentuknya kerisnya bentuknya semar, dia dibilang semar mesem. Itu sebenarnya tidak ada hubungan. Oh, nggak ada hubungannya. Iya. Yang namanya pengasihan atau pelet semar mesem itu sebenarnya menggunakan ilmu jin. Oh, ilmu jin. Iya, setengah kerasukan, setengah tidak. Tapi kalau orang melihat dia ketawa, orang lain itu melihat tersenyum. Tapi bukan terus bentuk keris, ada bentuk semare terus termasuk bisa dikatakan pengasihan semar mesem itu tidak mungkin. Itu sebenarnya hanya nama. Secara logika orang itu pengasihan semar mesem bentuknya harus seperti semar. Nah, itu tidak bisa. Itu kan cara logika. Maka yang namanya dunia gaib itu bisa dilogika dan bisa tidak bisa dilogikakan. Oh iya. Itu. Ya, selama ini memang banyak orang sering tertipu oleh itu, tapi dia nggak tahu, Mas. Maka saya di sini kumpung masih itu tanya sama saya tentang pusaka-pusaka begini, ya sekalian saya bongkar. Yang betul itu yang pertama kali, yang kedua dan ketiga, yang teknik ini adalah teknik menggunakan telapak jari tangan itu adalah suatu trik untuk menipu seseorang, energinya itu. Memang saya dari channel Petualang Bocah Gaib memang menyukai misteri-misteri apapun. Siapa saja yang mau bertanya tentang pusaka atau apa, saya juga siap untuk membuka. Kalau benar itu ada kodamnya, saya bilang ada kodamnya. Kalau nggak ada ya saya bilang nggak ada, Mas. Iya. Tapi kalau ini posisinya memang masih ada kodamnya dan masih ada energinya. Oh. Tapi posisi saat ini kodamnya nggak ada di sekitar sini. Mungkin di rumahnya masih. Oh, nggak mau ikut itu. Nggak mau ikut. Ya. Mungkin ya kodam dari keris ini posisinya mungkin lagi duduk-duduk di rumah atau gimana, saya juga kurang paham. Nah, posisinya kalau saya lihat ini cuma dari energinya. Oh ya, Mbak. Energinya. Maaf, Mbak, matanya untuk perawatan keris gimana, Mbak? Kalau peninggalan Mbak saya. Iya. Kalau seperti ini kalau saya biasanya pakai minyak. Minyak apa, Mbak? Nah, pakai minyak ya paron atau minyak susu atau minyak cendana. Soalnya gitu. Biasanya kalau hal keris-keris yang mengandung besi-besi gini pakai itu. Yang bagusan itu pakai cendana, Mas. Ya, Mbak. Ya. Udah ini, Mbak. Udah lah, Mas. Udah, Mbak. Ini memang masih ada energinya, tapi memang posisi kalau kodamnya sepertinya di rumah, nggak ikut ke sini. Nah, saya biasanya suka dengan apa ya, barang-barang antik, termasuk barang-barang antik, dan ada mistiknya, ada misterinya. Itu sangat kental sekali. Dan posisinya apa itu, kalau ini keris-keris begini itu sebenarnya untuk menjaga, ibaratnya apa ya, menjaga itu bisa untuk
membentengi rumah Oh gitu. atau untuk ya membentengi di dalam rumah biar aman, nggak ada gangguan-gangguan makhluk-makhluk astral. Oh ya ya. Itu Ya Mbak. Ya, Mbak. ya, ya mungkin kalau ada salah atau keliru, saya juga masih belajar. Ya Mbak. Ya, Ya, saya cuma mau tanya aja. iya ya. Ini kalau sebaiknya ya dirawat Mas, pakai itu minyak saja atau minyak cendana atau apa. Kalau biar nggak karatan gitu? Kalau nggak karatan ya biasanya pakai itu Mas, apa itu, jeruk nipis. Nah, pakai jeruk nipis itu digosokkan ke bagian guratan-guratan, biar guratan-guratan itu tidak hilang. Oh ya. Ya, kalau diambil wah nanti bisa guratannya hilang semua, jadi keasliannya hilang nanti. Iya, nggak ada. Ya itu termasuk ya namanya, kalau saya sebenarnya juga pengen mengungkap pusaka-pusaka dalam, terus saya bikin konten. Kalau boleh ya, nanti saya ini posisi saya video nanti bisa juga buat konten lah, biar mereka orang-orang yang lain bisa tahu mana yang asli dan mana yang trik. Trik yang tadi itu yang penipuan. Sebenarnya bukan trik penipuan, tapi kadang digunakan untuk menipu seseorang. Itu kayak gitu Mas. Iya. Ya udah Mas. Ya, saya pulang dulu Pak. Oh ya. Mari, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya teman-teman, tadi kita telah membongkar suatu pusaka keris berbentuk semar kecil untuk 3 dari seseorang tadi, dan saya Mbak Goib untuk undur diri cukup, dan untuk membongkar keaslian dan kebenarannya antara trik-trik untuk mengetes suatu pusaka. Saya Mbak Goib dari channel Petualang Mbak Goib. Karena ini tadi tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam goib sejati senusantara.